Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma rabbi ishrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari terbaik, di pekan-pekan kita hidup di dunia ini, dan di tempat terbaik, itu masjidnya Allah, tempat termulia di atas muka bumi ini. Allah pertemukan kita di majelis ini, dan tentunya kita berharap, kita memohon pada Allah agar apa yang kita kerjakan ini diikhlaskan semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berharap menjadi tambahan amal dan ilmu untuk kita semua. Jemaah yang saya hormati, Islam memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana menjaga diri kita. Karena kita tahu bahwa tubuh kita ini bukanlah sekedar fisik saja, tapi ada banyak hal di situ yang Allah tanamkan dan benamkan. Maka para ulama menyebutkan atau mungkin memberikan pedoman-pedoman kepada kita semua, dan tentunya pedoman tersebut tidak jauh dari, atau tidak mungkin lepas dari panduan Al-Quran dan petunjuk baginda Nabi SAW. Setiap petunjuk-petunjuk tersebut maka memberikan sebuah pedoman atau mungkin cara kita untuk mendapatkan dua hal ketika kita hidup di dunia ini dengan syariat Allah. Allah menciptakan atau memberikan syariat ini kepada kita, tujuannya cuma dua. Yang tujuan pertama itu adalah al-khair, yaitu baik, kita jadi baik. Yang kedua as-sa'adah atau bahagia. Jadi kalau ada orang mengerjakan dua hal atau mungkin mengerjakan hal-hal yang Allah perintahkan dalam Al-Quran atau petunjuk bagi Nabi SAW, maka dua hal tadi harus didapatkan. Dia harus jadi orang yang baik dan dia harus jadi orang yang bahagia. Karena zaman sekarang kita tahu bahwa dunia ini semakin lama semakin menjemukkan, menguatkan, dan membuat kita semakin hari semakin tidak nyaman hidup di dunia ini. Bagi orang-orang yang memang tahu bahwa memang bukan tempat atau bukan inilah atau ini bukan kampungnya kita. Maka ketika ada satu kata dalam diri kita atau hati kita, kita mengatakan bahwa kita bahagia dengan pertemuan dengan Allah kelak, maka Allah bahagia dengan kita. Kalau semua orang, Bapak Ibu sekalian, merasakan hal seperti itu, Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dunia ini. Tidak ada yang perlu kita risaukan. Apa yang mau kita risaukan? Itu sebabnya Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam sebuah syairnya, dikatakan, kabarkanlah kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan pesimisme atau hidupnya penuh dengan pesimis. Rahasia hidup atau cara hidup bahagia itu adalah husnuzon billah, berbaik sangka dengan Allah, Rob Zat yang menciptakan kita, memberi makan kita, memberi rezeki kita, dan mengatur segala urusan hidup kita. Kalau semua orang, Bapak Ibu sekalian, merasa atau hidup ini dijadikan seperti ini, maka lagi-lagi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena sekarang mungkin bahasa khawatir ini menjadi suatu hal yang cukup banyak kita dengar. Orang menyebutnya overthinking. Terlalu banyak dipikir. Apa yang dipikirkan? Ya. Apa yang mau kita takutkan? Rezeki kita sudah diatur, jadwal mati kita sudah ada. Ada ya? Enggak ada. Maka ketika itu semua, Bapak Ibu sekalian, terus menjadi beban buat diri kita, maka raga atau mungkin jiwa kita atau hati kita itu akan sakit. Ya. Nabi SAW sudah jelaskan, kita sudah sangat sering dengar hadis ini. Kata Nabi, ala wa inna fil jasad mudghah, bahwa ketahuilah dalam tubuh kita itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, izal sholat jasad kullu, kata Nabi. Kalau dia baik semua, dia usaha semua. Maka dari situ kita bisa mendapatkan satu informasi atau kesimpulan awal bahwa sesungguhnya sakitnya hati atau kolbu seseorang itu jauh lebih berat, itu jauh lebih perih daripada sakitnya jasad. Itu poin pertama.
sakitnya hatinya seseorang atau kolb atau kolbul di bahasa kita itu jauh lebih berat daripada sakitnya jasad seseorang. Itu kaidahnya. Kaidah yang kedua apa? Ketika dia sembuh, maka efek kesembuhan itu tuh akan sangat luar biasa. Akan sangat luar biasa. Contohnya, untuk urusan satu sakit saja, sakit, Anda merasakan sakit di jasad, khususnya bagi ibu, ya. Karena wanita, Allah menciptakan wanita ini, kalau kita belajar dari Nabi Adam alaihissalam, kita tahu bahwa Allah menciptakan wanita itu dari tulang rusuknya Nabi Adam yang paling pendek dan sebelah kiri. Allah menciptakan, jadi Anda, fitrahnya Anda diciptakan wanita, ya, diciptakan dari sesuatu yang hidup, yaitu rusuk dalam tubuhnya Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah, ya. Nabi Adam diciptakan Allah dari sesuatu yang mati. Tapi wanita, ya, diciptakan Allah dari sesuatu yang hidup. Maka dua kaidah ini lagi-lagi menjadi suatu hal yang bisa kita banyak tadabburi. Bahkan Anda bayangkan, ya, nggak usah dibayangkan, nggak bisa dibayangkan, susah dibayangkan. Indahnya surga itu kayak apa tuh nggak bisa dibayangkan. Segitu indahnya surga, ya, segitu indahnya surga itu Nabi Adam kesepian, coba. Ada kesepian. Dan karena saking kesepiannya Nabi Adam itu, Allah tidurkan Nabi Adam. Allah tidurkan Nabi Adam. Apalagi kemudian ceritanya, waktu tidurnya Nabi Adam inilah Allah ambil tulang rusuknya Nabi Adam untuk Allah ciptakan wanita. Itu waktu Nabi Adam itu bangun dari tidurnya, karena kesepian itu adalah Allah yang mentakdirkan Nabi Adam tidur. Begitu ceritanya, tiba-tiba di samping Nabi Adam itu ada sosok manusia. Nabi Adam tanya, siapa kau? Saya perempuan, gitu. Kata dia begitu. Lalu, siapa namamu? Tidak ada nama. Lalu akhirnya yang memberi nama siapa? Yang memberi nama Nabi Adam. Jadi Hawa itu pemberian namanya Nabi Adam. Berarti urusan beli-beli nama dalam keluarga itu urusan laki-laki. Nah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa yang nggak pakai Siti, nggak pakai Siti. Kita kan suka nama Siti, Siti Hawa, Siti Hajar, Siti apa, semua Siti itu nggak ada Siti. Allah menciptakan Hawa itu, ya, dari tulang rusuknya Nabi Adam dalam keadaan Nabi Adam sedang tidur. Anda tahu kenapa tidur? Karena kalau Allah menciptakan Hawa dalam keadaan Nabi Adam sedang tidak tidur atau siaga, katakanlah, atau seperti inilah, maka karakter laki-laki itu kalau dia disakiti susah sembuhnya. Sakit itu susah sembuhnya. Jadi jangan sakiti laki-laki. Belum selesai. Jangan protes. Nah, udah, gak usah dibahas. Itu sebabnya Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam atau menciptakan Hawa itu dalam keadaan tidur, supaya Nabi Adam tidak merasakan sakit. Karena laki-laki itu kalau dia merasakan sakit susah hilangnya, tapi perempuan kalau merasakan sakit justru malah sayang. Baik, Anda pernah melahirkan? Sakit ya? Ketika muncul anak bayi itu, yang muncul apa? Karena sakit, gara-gara dihamili oleh suaminya. Dihamili suaminya sakit, ya. Melahirkan itu bukan suatu yang nyaman, bukan. Sakitnya luar biasa loh. Pala segitu gede keluar apa di dalam lahir itu bukan hal yang sederhana. Tapi ketika lihat wajah bayi itu dan dengar tangisannya, seketika sakit itu sirna semua. Ini yang saya maksud tadi, bahwa sakitnya jasad ketika jiwa itu sudah sehat, sudah enak, sudah nyaman, nggak terasa sama sekali. Itu poinnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak sekalian, menjelaskan banyak hal tentang hal itu dalam Al-Quran, ya, bahwa berarti jasadnya kita ini ada sakit. Kita kenal dia, misalkan ada kencing manis, ada kolesterol, ada darah tinggi, stroke, autoimun, macam-macam. Itu sakitnya fisik. Tapi kalau kita pahami kaidah di sini, maka sebenarnya kalau menggunakan kaidah dari Nabi kita SAW tadi, bahwa sebenarnya sakitnya kolbnya kita itu jauh lebih perlu perhatian daripada sakit jasad. Itu. Setiap kita ini, Anda semua ini punya penyakit hati, saya juga punya.
Ya, apa itu? Banyak. Bahkan Nabi katakan bodoh itu penyakit. Bodoh itu penyakit. Apa ceritanya? Bodoh itu bisa mengakibatkan orang mati loh. Tuh, Anda mungkin nggak tahu ceritanya. Ada salah satu sahabat di saat lagi perang, dalam kondisi lagi dingin sekali luar biasa, dan ada luka di badannya. Lalu tiba-tiba dia bertanya kepada sahabat yang lain. Dia katakan, aku wudhunya pakai tanah atau pakai air. Airnya super dingin. Kata dia, ada rukshoh. Dia bilang, orang ada air, nggak bisa pakai tanah. Dia bilang, karena sahabat tadi tidak begitu. Lalu yang terjadi apa? Berwudhulah dia dengan air. Apa yang terjadi? Habis itu wafatlah beliau. Nabi dijelaskan tentang itu, Nabi marah. Sesungguhnya kebodohan itu penyakit dan obatnya adalah ilmu. Itu poinnya. Jadi kita harus paham ini supaya apa, Bapak Ibu sekalian? Supaya kita nggak dibodohi. Dibodohin siapa? Dibodohin oleh makhluk yang paling suka godain kita. Siapa namanya? Setan, iblis. Ya, karena dia sangat tahu kelemahannya kita, tahu banget. Ya, bahkan akhirnya di situ muncul berbagai macam. Kalau kita list, kita daftari, itu banyak sekali penyakit-penyakit yang ada dalam diri manusia. Itu yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan akhirnya jiwanya nggak tenang, amalnya nggak tenang, segala macam dia kerjakan nggak ada yang tenang-tenangnya. Ya. Akhirnya bahkan yang luar biasa Pak, takut untuk melakukan satu amalan. Ya, macam-macam takutnya, was-was itu luar biasa. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah sudah jelaskan, Allah sudah ngasih tahu ke kita bahwa penyakit yang ada dalam hati itu jauh lebih perlu perhatian dan mintalah perlindungan, pertolongan kepada Aku, kata Allah. Apa buktinya? Kalau Anda tadabburi surat Al-Falaq, coba dilihat surat Al-Falaq. Apa kata Allah? Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Allah bilang di situ apa? Allah bilang bahwa kul a'udzu, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya subuh, Rabbil falak. Dari apa? Dari syarri ma khalaq, dari kejahatan subuh. Nah, yang menariknya kalau kita lihat di surat An-Nas, Bapak sekalian, Allah menjelaskan begini kan. Allah bilang sama kita, kul a'udzu birabbin nas, kata Allah, malikin nas, ilahin nas. Ya, kalau surat Al-Falaq tadi cuma sekali kita nyebut nama Allah. Kalau masuk min syarri ma khalaq kan gitu. Tapi yang ini yang apa namanya si surat An-Nas ini 3 kali kita nyebut Allah, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa? Minnya dari apa? Min syarril waswasil khannas. Gitu. Ya. Bahkan kadang-kadang kita itu misalnya karena sudah terlalu banyak ilmu, mungkin sudah terlalu banyak pengalaman, sudah terlalu banyak tahu yang kadang-kadang nggak perlu juga tahu. Akhirnya terjadi apa? Kadang-kadang dalam urusan mimpi pun kita nggak berani. Nggak tahu. Bukan apa ya? Karena nanti kita berpikir apa? Was-was nanti gimana ya? Gitu. Makanya sebabnya Allah memberikan pedomannya. Rasul mencontohkan kepada kita bagaimana cara membersihkan itu tadi. Ya, nanti akan bahas itu bersama insyaallah. Ya. Maka penyakit-penyakit itu, ya kita harus sangat dalami, selami. Ya. Bahkan penyakit dia merasa nggak pede, itu penyakit. Nggak pede itu penyakit. Ya. Sehingga nanti apa nggak pede itu maksudnya dia akhirnya dengan kalimat orang, kata-kata orang, sikap orang, dia merasa teraniaya. Ya. Gara-gara ucapan seseorang terhadap si fulan atau fulana, yang ucapan itu dia telan semuanya, dimasukkan dalam badannya, jasadnya, maka habis itu tiba-tiba gula darahnya naik, darah tingginya naik, ginjalnya bermasalah gara-gara penganiayaan sikap atau kalimat atau kata dari orang. Ada gunanya. Akhirnya apalagi macam-macam contoh. Saya kadang-kadang contohnya lebih gampang dicerna. Ada orang sebelum ada si fulan datang ke rumah temannya si fulan juga. Temannya si fulan ini katakanlah super kaya banget, rumahnya bagus, mewah segala macam. Si fulan ini yang datang si tamu datang ke rumah dia dan tiba-tiba duduk itu sebentar ya, saya ada urusan segala macam, disuguhkanlah air putih misalkan. Misal contoh aja, ilustrasi saja. Minum air putih itu, terus tiba-tiba dalam hati dia berpikir waktu dia minum itu, ini orang kaya, aku datang sini cuma dikasih air putih. Pelit banget sih. Dan padahal ini, wah, tiap hari itu mungkin duitnya ratusan juta masuk orang.
Ya, mulai muncul apa? Curiga. Ya, sampai nanti pada titik di mana yang terjadi apa? Mulai muncul kebencian. Jadi air yang cuma 100 mili katakanlah, ya, 100 gram lah katakanlah, kalau beratnya 100 gram, itu yang dia minum secara fisik, tapi yang dia minum secara emosinya mungkin berpuluh-puluh kilo dengan kebencian, buruk sangkanya, dendamnya, tidak syukurnya dari air tadi. Jadi orang zaman sekarang tuh kadang-kadang saya pikir ini orang kalau bukan sakit fisiknya, yang sakit apa? Jiwanya. Bukan sakit jiwa, tapi jiwanya sakit. Terlalu banyak dendam, terlalu banyak marah, terlalu banyak kebencian, terlalu banyak dugaan, segala macam. Yang terjadi apa? Yang menderita siapa? Kasar. Kasar menderita. Buat apa? Apa gunanya marah terus-menerus? Kadang-kadang habis pikir, kadang-kadang saya ada seorang, ada misalkan lihat ada, mohon maaf gitu, ada ibu gitu ya, dia marahin anaknya, sampai anak tuh ditarik tanpa kasih sayang lagi. Dalam hati saya, ini orang kok bodoh betul. Anak-anak dia, cetakan dia, produknya dia, DNA-nya dia marahin gara-gara ulah kebodohan anak itu, gara-gara ulahnya dia juga. Karena ulahnya marah untuk bab tertentu, ya. Sehingga yang terjadi apa? Zaman sekarang terjadi ya tadi, ya. Hidupnya penuh dengan dugaan, hidupnya dengan penuh dengan kecurigaan, hidupnya penuh dengan kemarahan, hidupnya penuh dengan kebencian. Semua sampah-sampah emosi ini dia rantai. Yang terjadi apa? Yang terjadi orang ini gemuk, mohon maaf, badannya tampaknya gemuk, atau bisa juga mohon maaf kurus, tapi sesungguhnya dia sedang mengalami obesitas jiwa. Obesitas jiwa. Terlalu banyak beban pikiran yang tidak perlu, tak ada gunanya. Yang terjadi apa? Jantungnya tiba-tiba sakit. Padahal dia barusan katakanlah check up, dia barusan berobat segala macam. Jadi yang ada apa? Obesitas jiwa, semua ditawarkan, semua diserang. Yang akhirnya bermasalah siapa? Jantung, masalah ginjal, masalah paru, masalah sampai ke otak pun masalah. Contoh, Anda nggak percaya, saya cerita satu cerita. Karena saya coba mengurai sebenarnya ada apa ya dengan hadis Nabi itu. Nabi katakan kalau kolbunya sehat, semuanya sehat, kan gitu kan, janji Nabi kan begitu. Suatu hari, bos sekalian, saya pernah pergi ke suatu tempat, lalu marbot masjid itu tanya sama saya, dia bilang gini, Ustaz, saya mau konsultasi. Alhamdulillah, silakan. Saya bilang, apa ceritanya? Saya ada tumor di otak, dia bilang, tumor. Terus sejak kapan? Kita tahu panjang lebar. Terus saya bilang, karena saya memang mendalami hal-hal seperti itu supaya ini itu sebenarnya nggak perlu terjadi, supaya kalau kita tahu solusinya gitu. Nah, di bab tumor otak ini saya bilang sama dia, dari apa yang saya pelajari tentunya, saya katakan, maaf, saya bilang, antum ada masalah nggak di rumah? Masalah yang sifatnya prinsip, saya bilang, prinsip yang sebenarnya tidak bisa ditawar, nggak bisa, tapi antum harus kelam itu setiap hari. Saya bilang gitu sama dia. Baru saya ngomong gitu, tiba-tiba dia sudah mulai agak berlinangan, berkaca-kaca mata. Ceritanya apa? Dia cerita begini ke saya. Iya ada Ustaz itu. Apa itu? Saya 10 tahun tinggal di rumah mertua. Itu pertama. Mertua saya ini tidak sholat. Dia marbot masjid. Setiap saya sampaikan dan nasihati, berikan katakanlah ya nasihat untuk sholat, mulailah keluar makian kepada saya. Oh itu masalahnya. Saya bisa saja saya sampaikan, nanti antum minum ini, minum itu, bisa. Cuma kalau itu nggak selesai, nggak bisa. Mustahil, berat saya bilang. Ya, kecuali mungkin itu dioperasi. Tapi dengan operasi otak itu bukan hal yang mudah. Otak itu sangat beresiko, sangat sensitif itu kalau dioperasi. Sehingga cerita, saya bilang, antum selesaikan dulu itu. Ini minum ini saya bilang. Selesai. Kalau kemudian saya pergi lagi ke tempat itu, sholat lagi di masjid itu dan bertemu dengan dia. Jadi solusinya kan pindah, saya bilang. Ya. Pindah aja. Subhanallah. Dan dia waktu awal dan yang kedua ketemu saya itu wajahnya sudah berubah, udah lebih tenang. Gimana keadaan kabar? Alhamdulillah membaik gitu. Ya, pusingnya, nyut-nyut segala macam yang biasanya muncul, hilang, mulai hilang. Itu. Ya, itu dari hari kita sadar. Ya, ibu-ibu ini contoh, kan Anda, bapak-bapak juga sama, mau tidak mau ada anak kesayangan.
Tak mungkin. Itu sudah sunatullah. Orang Nabi Yakub aja ada anak kesayangan, Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika di masa tua udah gak ada siapa-siapa lagi, suami kata mohon maaf sudah meninggal, maka ada kalanya ibu itu lebih senang tinggal di rumah anak yang dia paling dekat secara perasaan. Kalau dia dipaksa tinggal di rumah anaknya yang dia sebenarnya bukan benci, bukan, cuma nggak nyaman, dia nggak dekat, tinggal tunggu waktunya kalau jasadnya tidak kuat. Makanya anak-anak itu harus tahu diri. Kalau misalkan bapak ibunya lebih dekat dengan anak pertama, itu sudah dirasakan aja lah. Anda kunjungi di situ misalkan, atau sekali-sekali sih oke, tapi lebih lama waktu di sana Bu, Pak, 2-3 hari sini ya, dapat barokahnya ibu bapak. Sisanya sana aja nggak apa-apa. Tahu diri gitu, supaya ibunya nggak sakit. Saya tuh pernah ketemu kayak begitu sama, benjol lagi. Benjol. Ibu saya bilang ada cerita nggak dengan keluarga, cerita lah dia begini. Saya tahu dia paling dekat sama anak pertamanya. Itu buktinya, ya. Jadi memang akhirnya kita akan tahu bahwa sebenarnya jasad kita ini, Bapak Ibu sekalian, itu cuma melaksanakan perintah dari hati. Semakin damai hatinya, semakin tenang hatinya, semakin ceria hatinya, bahagianya jasad itu. Gitu. Nah, cuma lagi-lagi saya sampaikan bahwa mudah nggak jalannya enggak. Sama tidak. Nabi saja mengatakan, kata Nabi SAW, hatinya kita itu, ya, kolbunya kita itu kan berada di antara jari jemarinya Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi. Itu sebabnya gampang sekali berubah. Itu sebabnya sekali lagi urusan perasaan, urusan emosi itu dalam Islam diatur. Itu poinnya, diatur. Sebab kalau itu dibiarkan los, yang terjadi apa? Masalah buat kita. Contoh, cinta. Cinta itu indah, manis kalau dirasa. Tapi kalau cintanya salah, jadilah seperti Laila Majnun itu. Salah itu cintanya. Laila Majnun itu kan orang gila, si Majnun itu. Salah. Majnun itu orang gila sebenarnya. Cinta yang membuat dia akhirnya lupa dengan Tuhannya. Saya nggak bercinta kayak begitu. Ya. Maka cinta pun diatur, ya. Sayang pun diatur, rindu pun diatur dalam koridor syariat. Sama juga dengan kita bicara yang lain. Contoh nih, saya lihat, saya kalau sekarang ngetes Anda, ngetes sebentar, kalau mau dites. Kalau yang pertama saya tanya, siapa tahun ini yang pengen haji? Lihat, yang nggak tunjuk tangan itu, yang tunjukkan dikit banget kan? Anda tahu kenapa? Takut. Duitnya dari mana kan gitu? Kalau haji tahun ini, misalkan ada berangkat haji tahun ini dengan sebuah haji furoda lah misalkan, minimal 500 juta. Mikir kan, duit dari mana? Nanti kan, 600 juta duit dari mana? Ada duit, yang terjadi apa? Bosan nunjuknya nggak mungkin. Padahal kalau tadi, Anda tahu para ulama zaman dulu itu bagus sekalian. Subhanallah, setiap dia Arafah, doa mereka ngomong ini, oh jangan jadikan ini haji terakhirku. Sampai seorang Atha bin Abi Rabah itu disebutkan beliau itu sampai 70 kali haji selama hidupnya. Gitu. Kita gara-gara ilmu, gara-gara angka, gara-gara matematika yang muncul apa? Takut. Mimpi aja nggak benar. Subhanallah. Itulah kerjaannya iblis. Penyakitnya penyakit. Apa susahnya buat Allah gitu kan? Dan kisah-kisah kayak gitu saya subhanallah banyak bertemu orang-orang yang uangnya berlimpah seadanya, itu kan gak wajib, gak dipanggil sama Allah. Sama juga dengan orang pergi umroh. Mereka gara-gara takut, gara-gara was-was mimpi aja kita takut. Terus subhanallah, kan saya tadi yang tadi menunjuk tangan. Kalau ada malaikat lewat, malaikat bilang amin gitu kan. Tiba-tiba kalau haji kan ada tahun ini misalkan, apa susahnya buat Allah? Gitu. Sekarang kita tes lagi. Siapa yang pengen haji tahun ini? Bertambah kan? Sekarang dia tanya, ada duitnya nggak? Bilangnya nggak ada. Bilangnya nggak ada. Itu aja. Mahal, berdua sama suami 1 miliar. Kalau ada tambah sedikit mungkin. Ya karena nggak semua orang punya uang sebanyak itu dalam 4 bulan ke depan. Ya kalau logikanya kan gitu kan. Kalau ada, masya Allah, Allahu Akbar sekalian. Ya sama istri, sama suami, sama anak, berangkat semua.
Itu yang kadang-kadang membuat kita takut, mimpi aja takut. Makanya Allah memberikan kepada kita, sekarang apa ceritanya? Mintalah ya. Kepada Allah itu pertama yang mustahil dan sulit dalam benak pikiran kita. Yang pertama. Yang kedua apa? Mintalah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak Anda minta, Allah akan semakin senang. Itu. Ya, contoh, kalau misal kalau Anda sedekah, sebutlah kalau mau pakai hitung-hitungan. Kalau Anda sedekahnya 1.000, kira-kira diganti Allah berapa? Kalau pakai bahasa Al-Baqarah, Allah bilang 700 kali lipat kan. Berarti kalau Anda sedekah 1.000, maka sama juga nilainya di sisi Allah, sedekah itu 700.000. Gitu. Artinya semakin besar sedekah Anda, apa yang terjadi? Semakin besar yang akan Allah berikan dan kembalikan kepada Anda. Ya, sehingga lawan dari misalkan takut itu apa? Dilawan. Bagaimana cara mengatasi takut itu? Lawan. Gak bisa didiamin. Contoh nih, kalau saya sekarang mau kasih tantangan buat Anda, kalau mau, tapi harus yakin sama Allah. Yakin sama Allah? Yakinnya apa? Yakin bahwa Allah akan mengganti, yakin Allah mengurusi kita, yakin Allah yang pokoknya semua urusan hidup kita itu Allah yang atur, uruskan. Yakin? Baik, saya tantang Anda sekarang. Dan ini nanti apa ceritanya? Salah satu yang membuat kita takut itu kan misalkan ya, bersedekah. Sekarang kalau mau, ya saya kemarin di Cibubur bikin juga, makanya saya bikin aja sebenarnya. Cara gimana sekalian habisin takutnya. Semua uang dalam dompet Anda habiskan, sedekahin sekarang. Berani? Habis itu nanti akan saya kasih sesuatu cara untuk berkaitan dengan sedekah dari bukan saya kasih itu Anda. Kalau mau, kalau mau. Nah, saya mulai sendiri dulu. Saya sekarang bawa uang. Kayaknya bawa. Ada kotak kan? Kotak itu kotak. Kotak aja. Kotak aja. Itu kotak. Dimulai. Kita mulai. Bisa jadi hari ini hari keberuntungan Anda, dan bisa jadi dari sedekah yang memang yang sedekah yang memang Allah takdirkan kita hari ini. Siapa tahu Anda bisa haji tahun ini. Masya Allah. Caranya gimana? Lawan rasa takutnya dengan kita mengeluarkan itu. Tapi semuanya. Pulangnya gimana? Sekarang gampang kok. Anda punya handphone kan? Pakai IP, ada pakai ini, telepon keluarga, atau kalau enggak, nanti kalau dari sebelahnya punya mobil, saya nebeng ya. Selesai. Yang penting takutnya di lawan. Baik, saya ajak Anda dulu nih, saya bawa uang segini, saya buangin. Ayo mulai, silakan taruh duitnya. Habisin. Kemarin itu sampai ada yang taruh cincin. Apa? Anda udah tahu. Saya jangan dibawain kotak, nggak mau. Kalau Anda mau jemput rezeki, Anda datang kepada Allah. Terserah berapapun ya. Tapi kalau mau idealnya semuanya Anda kasih hari ini. Nah, habis itu nanti saya akan kasih dulu. Ya. Berapa yang ada di dompet Anda taruh aja depan. Nanti kita sedekahin ke masjid. Ya. Siapa tahu ini hari keberuntungan. Dilawan rasa takutnya. Siapa tahu semua seru hidup itu kalau kita bisa melawan rasa-rasa takut tadi. Ya. Salah satu waktu mustajab atau waktu yang sangat baik kita berdoa itu adalah saat setelah kita melakukan kebaikan. Ya. Nah sekarang Anda fokus serius sedang menghadap kiblat kan, ya. Dengan sedekah Anda tadi, Anda sekarang fokus serius dekat sama Allah. Apapun hajat Anda. Hari ini Jumat pula. Anda minta haji boleh, pokoknya minta sejadi-jadinya. Ya saya kasih waktu kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Minta, angkat tangan, ngomong sama Allah, pakai adab dengan Allah, ucapkan tasbih, tahmid, tahlil, atau takbir, puji Allah, baca sholawat, lalu doa pakai bahasa Anda, dan doakan orang yang lain di sini supaya mereka bisa haji, bisa umroh, ngobrol sama Allah di waktu mustajab ini. Ya hari Jumat ini mustajab ya. Serius, siapa tahu ada yang Allah kabulkan. Dan tidak ada yang sulit buat Allah ya.
Gak usah dipikirin caranya gimana, minta, betul-betul minta sampai Anda merasakan Allah seperti mengabulkan doa, dan yakinlah bahwa doa itu dikabulkan, insya Allah ya. Bicara dengan Allah. Ya, mungkin orang tua yang sudah sepuh pengen haji, mungkin belum sempat haji, minta berikan aku rezeki untuk menghajikan mereka. Minta juga mungkin umroh, mungkin dengan suami, istri, anak, minta sejadi-jadinya. Masya Allah, hari ini hari Jumat dan Anda sedang berada di tempat yang mulia. Ya, maka tidak ada yang mustahil buat Allah untuk mengabulkan doa tadi, asal Anda yakin dan ikhlas bahwa Allah pasti mengabulkan. Ya, minta. Sama juga nanti jangan lupa doakan saudara yang lain. Ya, doakan mereka juga dimudahkan hajatnya, karena malaikat juga ketika Anda mendoakan mereka, maka malaikat itu mengatakan wala misluhu. Kau seperti apa yang kau doakan pada orang lain, ya. Betul-betul minta serius, ya. Siapa tahu hari ini hari keberuntungan yang Allah berikan untuk Anda, dan tidak usah pikirkan bagaimana caranya, tidak usah pikirin, ya. Minimal paling tidak kalaulah niat itu Allah berikan, dan mungkin bisa jadi udah niat luar biasa, gak sempat karena ajal, Anda sudah berpahala. Gitu. Supaya kita ngelawan apa? Kita ngelawan ketakutannya kita. Lawan ketakutannya. Ya. Terus minta sama Allah. Doakan segala macam, doakan keluarga Anda yang sakit, berhutang, belum punya anak, belum punya jodoh, tak sungguh-sungguh. Wow, bagus sekali. Hari ini tuh dari sepanjang matahari tenggelam hari Kamis kemarin, sudah masuk waktu Jumat, sampai nanti tenggelam di maghrib nanti, semuanya waktunya mustajab untuk berdoa, yaitu hari Jumat. Apalagi dengan tadi Anda bersedekah, sampaikan, ya Allah, inilah yang bisa aku berikan kepadamu, inilah uang yang udah ada hari ini, aku serahkan semuanya kepada Engkau, dan aku yakin Engkau pasti akan menggantinya, ya Allah. Hilangkan penyakit dalam hatiku, hilangkan penyakit hatiku, hilangkan penyakit suamiku, istriku, anak-anakku, berkahi rumah tanggaku, berkahi pekerjaanku, berkahi setiap usaha-usahaku, tambahkan semua, ya Allah, supaya barokah hidupku. Minta, ya. Baik, cukup ya, amin. Insya Allah, semoga Allah kabulkan semua doa-doa Anda, dan panitia Nabi tolong dihitung. Anda akan kaget, ternyata ketakutan itu kalau dilawan hasilnya luar biasa. Ya, kemarin saya di satu masjid di Cibubur, tidak sebanyak ini, itu terkumpul, masya Allah, 24 juta, 24 juta, masya Allah. Ya. Dan alhamdulillah semua buat masjid betulnya, ya, segala macam. Baik, jadi dari situ ya yang saya jelaskan tadi bahwa dalam Islam ya hal-hal seperti itu diatur, ya. Jadi kalaupun Anda sedih, kita kan manusia sedih, maka berikan porsi kesedihan itu untuk porsi akhirat. Bersihkan porsi kesedihan itu lebih banyak untuk porsi yang hubungannya sama agama. Contoh, misal anak selesai sekolah atau selesai kuliah, misal belum dapat kerja, orang tuanya nangis misalkan, kita cari sana sini, nah boleh nggak nangis kayak begitu? Boleh, tapi kalau saya sering bilang itu nangisnya dinaikkan level, bukan nangis untuk urusan kayak begitu lagi, tapi nangisnya untuk urusan yang ada kaitannya dengan akhirat. Contoh nih, kata Nabi SAW, Nabi bilang begini, Nabi bilang bahwa semoga Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya di malam hari untuk sholat malam. Jadi misal nih, ya, ibu-ibu misalkan Anda tidak dibangunkan suami, misal, lalu lewatlah waktu malam cuman ketemu waktu subuh doang, nah itu nangis, bagus. Sedihnya karena apa? Luput dari sebuah kebaikan. Itu contohnya, ya, luput dari sebuah kebaikan. Ya, apalagi macam-macam, bapak-bapaknya kelewatan karena Nabi apa? Kalau kalian tahu betapa besarnya pahala di shaf pertama sholat wajib khususnya,
maka kalian akan mau tukarkan itu dengan unta merah. Unta merah mungkin kalau bahasa sekarang mobil mewah. Artinya apa? Ada keutamaan yang luar biasa di soft pertama. Artinya apa? Sedih dia, tapi sedih itu kaitannya luputnya dia dengan satu kebaikan. Itu ya, paling Jumat kayak begini. Kata nanti barang siapa yang mendatangi masjid dalam keadaan berwudu dari rumah dan dia tidak melewati sela-sela orang yang sedang duduk, akhirnya masjidnya lebih sepi, dia langsung duduk dan depan tempat di soft pertama, maka Allah ampuni semua dosa. Jadi antusiasnya kita itu lebih ke antusias yang urusannya dengan kebaikan. Hanya itu aja. Lain itu ada nilainya. Orang dunia ini saja kata Allah dan Nabi sudah sampaikan, dibanding dengan sebelah sayap nyamuk gak ada nilai. Jadi sudah berhentilah kita menumpahkan air mata ini untuk urusan recehnya dunia. Berhentilah. Supaya ada getaran akhirat dalam diri kita. Sehingga nanti apa yang kita kejar itu adalah urusan akhirat, bukan dunia. Lah rezeki sudah diatur, jodoh sudah diatur, mau sudah diatur. Itu katakan Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan, aku senang dan tenang, kata dia. Kenapa? Karena rezekiku sudah diatur, kata dia. Tak perlu khawatirkan. Asal apa? Asal mau berusaha. Ya, makanya kadang-kadang saya sedikit mikir gitu kan. Apa mikirnya? Mikirnya begini. Yang aku khawatirkan di umatku itu kata Nabi, itu bukan kemiskinan. Yang Nabi khawatirkan apa? Kekayaan atau harta yang bertebaran luar biasa dalam di antara kalian sehingga muncullah satu penyakit namanya al-wahan, takut mati dan cinta dunia. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Sudah jelas. Kalau kau bertakwa, pasti Allah akan kasih lapangan rezeki yang tidak diduga-duga. Pasti. Asal bertakwa. Bertakwa itu masuk gak ke bab kita husnuzon billah atau baik sangka sama Allah? Masuk di bab itu. Makanya nanti mulai sekarang, ya, saya nasihat diri saya dan semua tentunya, sedihnya jangan lagi urusan itu deh. Jangan lagi urusan dunia. Ada gunanya ditangisin dunia ini. Takutnya, takut apa? Takut azab Allah, takut siksa Allah, takut ancaman Allah, takut nerakanya Allah. Semua kaidah-kaidah itu ditautkan semua dengan akhirat. Baru tentang jasadnya, tensinya nanti turun, gulanya turun. Benar. Saya banyak sekali mendapatkan orang kayak begitu. Bahkan saya subhanallah sekalian ya melihat satu kejadian ya, tapi ini bukan kata pasien saya, bukan, tapi ini kisahnya itu ada seorang yang ada luka di sininya, di daerah leher sini. Luka itu kalau saya masukin jari bisa satu jari ini masuk ke dalam, ada nanahnya, lubangnya cukup besar dan keroak di sini. Ya oleh ceritanya tuh guru saya lah dia katakan, Bapak ada masalah apa sih gitu kan sampai kayak begini, rupa itu meragam dan luka kayak begitu. Singkat ceritalah dia bahwa dia ada dendam katakanlah dengan seseorang. Apa yang terjadi? Dia katakan saya tidak bisa ngobatin Anda kalau ini atau dendam tadi tidak dibuang atau Anda tidak ikhlaskan, Anda tidak maafkan orang tadi. Kata beliau gitu. Baik, saya akan maafkan dia. Tanda kita maaf itu apa? Atau ikhlas kita sebut orang itu dalam doanya kita. Itu tandanya. Sepanjang itu belum disebut, belum ikhlas sampai titik yang Allah inginkan. Ceritanya dia subhanallah orang itu sekalian beneran dia maafkan orang itu, dia doakan, ya Allah aku maafkan dia karena engkau, aku ridhoin, aku halalkan semua kesalahannya. Allahu Akbar. Dikasih herbal juga lah sama guru saya itu. Apa yang terjadi? Nutup tanpa dijahit. Allah, tanpa dijahit. Kayaknya ada kali itu lukanya. Nutup gitu. Dalam berapa bulan? Gak lama. Perbaiki makan, dikasih herbal, segala macamnya sedikit dirawat lukanya. Itu kalau dilihat secara mungkin medis ya memang harus dijahit. Tapi subhanallah tubuh kita itu bereaksi dengan apa? Dengan emosi yang positif. Ya, emosi yang baik. Ya. Jadi kalau Anda melihat orang, mohon maaf ya, dalam apa yang saya pahami dan belajar, orang-orang yang kena diabetes atau kencing manis atau darah tinggi atau kanker atau penyakit-penyakit berat lainnya, boleh saya katakan dengan apa yang saya pahami, mustahil tanpa ada emosi yang terlibat di situ. Kalau pakai kaidah ini mustahil, pasti ada. Tergantung emosinya apa. Bisa jadi kebencian, kemarahan, kurang kasih sayang.
merasa tidak dihargai, itu semua kan masalah kalau lumpuh. Ya, solusinya apa? Kalau mungkin ada ya let it go, biarin aja, ikhlaskan. Sehingga nanti apa? Kalau itu sudah ikhlas Bapak Ibu sekalian, jasad itu tinggal menerima perintah dari hati yang damai. Makanya salah besar ya. Itu tadi berapa ya? Udah dihitung belum? Ya. Makanya salah besar kalau orang sibuk mencari ketenangan, healing kesana kemari. Padahal masalahnya bukan dia kurang tiduran, bukan, hatinya ada asupan yang belum didapatkan. Contohnya, ibu-ibu nih atau bapak-bapak, coba dijadwalkan rutin untuk berpelukan dengan suami atau istri Anda atau dengan anak Anda. Minta dulu ya. Karena wanita itu kalau sudah mentok dengan segala urusannya, ini cuma butuh sandaran baru, hanya butuh itu aja. Nggak perlu kasih macam-macam, nggak perlu kasih uang tas, nggak perlu. Dia cuma butuh bahu untuk bersandar, untuk menyandarkan hatinya yang lemah. Itu minta ya. Soalnya kenapa? Soalnya kita itu belum sampai pada tahap kita bisa menumpahkan rasa dan urusan dan masalah kita itu ke ibadah. Belum jujur deh. Nabi itu kalau ada sholat, kalau ada masalah, ujian yang berat yang membebani pikiran beliau, apa yang beliau kerjakan? Beliau wudhu, sholat. Karena Allah menjadikan sholat itu sebagai pelipur larangan beliau. Kita sholat itu harus nikmati. Ya, makanya saya bilang, kalau Anda menyukai, misalkan sebelum mungkin apa, Anda suka madu mungkin, apa Anda suka buah, apa Anda suka air kelapa. Kalau Anda suka air kelapa misalkan, mustahil atau nggak mungkin Anda minum air kelapa itu cepat-cepat kalau Anda menikmatinya. Kan nggak mungkin. Anda akan minum pelan-pelan gitu kan, tetes demi tetes, isap demi isap, Anda akan minum pelan-pelan. Kenapa? Karena air kelapa itu nikmat untuk jasadnya kita. Tapi banyak orang lupa, Bapak Ibu sekalian. Apa lupanya? Dia juga butuh makanan yang lain, tanda kutip, atau asupan yang lain. Dan dia tidak menikmati itu. Makanya saya nggak habis pikir, udahlah kita dibatasi dengan makan di bulan Ramadan, kita juga tidak bisa menikmati makanan ruh berupa ibadah. Gimana ceritanya? Sholat tarawih cepat-cepat, nggak ada gunanya. Harusnya kalau pakai kaidah tadi air kelapa tadi, meskipun nggak bisa dibandingkan tentunya, nikmatilah sholat itu. Setiap baca Allahu Akbar, bagaimana caranya? Luruskan niat, perbaikinya, refreshnya sebelum sholat, ngomong dulu sama Allah hati atau mungkin lisan Anda, ya Allah, aku bersyukur loh hari ini kau takdirkan aku bisa sholat. Entah sholat fardu, entah sholat sunnah, sampai akhirnya kita tahu bahwa kita bisa sholat itu bukan karena punya kaki bisa berdiri, bukan karena punya tangan bisa bertakbir, Allah bukan, tapi Allah takdirkan kita berdiri di atas sejadah itu untuk sholat. Sehingga dari mulai sholat itu takbir saja sudah nangis kita. Allah. Akhirnya kadang-kadang situ subhanallah ya. Bulan Idul Adha katakanlah ya. Kan kita bertakbir, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir, tapi takbirnya kita tanpa tahu besarnya roh kita itu kayak apa, nggak paham kita. Sehingga takbir tanpa kebesaran, takbir tanpa rasa, cekak cekiki, nggak tahu dengan siapa dia berhadapan. Anda mau tahu roh kita sebesar apa? Baik, saya jelaskan. Bumi ini sekarang, dengar baik-baik. Tempat kita besar, luas kan? Luas, besar sekali bumi. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa langit pertama di atas bumi kita, ini kata Nabi SAW apa? Jadi besarnya langit itu, langit pertama dengan bumi kita ini, bumi kayak cincin yang dilempar di padang pasir. Jadi padang pasirnya langit pertama, cincinnya bumi. Kalau ya, naik langit kedua. Langit kedua kayak apa ceritanya? Langit kedua itu kata Nabi SAW, bumi kita ditambah langit satu kayak cincin dilempar ke padang pasir. Itu langit kedua. Langit ketiga apa besarnya? Kayak apa besarnya? Nabi katakan bumi langit satu, langit dua itu seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Itu langit ketiga, padang pasirnya. Sampai ke langit ketujuh kita bisa bayangkan. Berarti langit ketujuh apa? 6, 5, 4, 3, 2, 1 tambah bumi kayak cincin dilempar ke padang pasir. Itulah langit ketujuh. Bisa bayangkan? Di atas langit ketujuh apa? Ada kursinya Allah. Kursi itu apa? Bukan tempat duduk, tempat Allah meletakkan dan kakinya Allah. Kaki Allah kayak kita nggak tahu kakinya Allah. Meletakkan singgasananya Allah kata kita. Itu kursi, wasiat kursi di khusus samawati wal ardh kata Allah kan.
Besarnya kayak apa? Tempat singgah sananya besarnya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tambah bumi cincin. Itulah kursinya Allah. Di atas kursinya Allah ada apa? Ada arsy. Saya ngomong gitu takut ya. Ada arsy Allah. Berarti arsy Allah itu besarnya kayak apa? Kursi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tambah bumi cincin yang dilempar ke padang pasir, itu arsy Allah. Di atas arsy Allah ada apa? Sidratul Muntaha. Allah. Paham kita? Tuhan kita itu besar kayak apa? Gak kebayang. Gak kebayang. Seorang Nabi Musa aja yang subhanallah pengen lihat Allah, terus sekalian gak bisa Musa kata Allah. Di dunia kau tidak akan bisa melihatku. Hanya hati kita yang bisa mengakses Allah di bumi. Hanya hati lain gak bisa. Gak kebayang. Tunjukkanlah kepadaku ya Allah, kata Nabi Musa. Gak bisa. Oke baik, maksa kata Allah, aku tunjukkan sinar cahaya kebesaranku, bukan zatnya Allah. Karena Nabi pun tidak melihat zatnya Allah waktu Isra Mi'raj. Apa yang terjadi? Salah Nabi Musa. Apa yang dilakukan? Bertasbihlah Nabi Musa dan mengatakan dia bertobat kepada Allah. Subhanallah ya. Hati kita ini ada kalanya perlu digoncangkan sedikit supaya kerak-kerak emosi itu hilang. Ada orang ngomongin kita, biarin. Ada orang jelek kita, biarin. Yang penting kita gak buat buruk sama orang, selesai. Udah gitu aja. Jadi hidup itu tenang. Ayatnya sering dibaca ya, yang ayat ini Ibnu Abbas waktu meninggal, Ibnu Abbas salah satu mufassir yang umat ini, di liang lahannya Ibnu Abbas itu Bapak-Ibu sekalian, tiba-tiba waktu jasad jenazah itu sudah masuk, terdengarlah bunyi atau suara dari ayat yang kita sering dengar dalam surat Al-Fajr itu dalam kitab Sifatus Sofwah. Apa bunyi atau suara itu? Kita bunyi suara itu mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli wadkhuli jannati. Kita gimana ceritanya? Jasa kita makan suka-suka kita, hati kita makan juga suka-sukanya dia, benci ditelan, curiga ditelan, semua ditelan, sakitlah orang itu. Paham? Kata Allah, kenapa? Fi qulubihim marad, kata Allah. Dalam hati itu ada penyakit buat orang kafir. Kalimat itu fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Maksudnya gimana? Aku tambahkan lagi penyakit itu. Jadi orang yang benci dan tidak menghilangkan kebenciannya, orang yang dendam tidak menghilangkan kedendamannya, orang yang curiga tidak menghilangkan curiganya, segala macam itu Allah tambahkan lagi. Tidak ada guna. Hidup kayak begitu mau juga ya. Padahal Allah sudah jelaskan obatnya apa. Subhanallah, sudah jelas. Dalam Quran itu betul sekalian kata syifa itu ada 4. Syifa. Salah satunya itu wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ada 4. 3-nya ini Al-Quran. Jadi Allah menyambungkan atau memahamkan bahwa obat atau penyembuh itu utamanya atau mungkin 70% itu adalah Al-Quran. Baru satunya madu. Itu madu kata Allah. Madu aja subhanallah. Kadang-kadang saya nggak bisa pikir orang was-was takut luar biasa. Kadang-kadang ini madunya bener nggak ya? Was-was, curiga segala macam dengan berbagai macam alasan tentunya. Akhirnya apa? Sibuk ngomongin kecurigaan sama madu, sekian tahun nggak ada juga dia minum madu. Itu dikerjakan. Sibuk ngomongin bunyi begini, jahit, semua difitnah sama dia. Tahu lihat, Anda yang edisi lama ya, lulusan lama, banyak anak gara-gara minum jamu. Hampir semua orang Indonesia, tahu saya pasti pernah minum jamu. Ya sekarang mungkin bahasa rempah-rempah lah, herbal segala macam kan. Dan ada ceritanya rahim kering. Minum-minum aja. Yang bawa jamunya pun mbak ibu jamu sehat-sehat saja, seumuran itu masih bisa gendong seberat-berat itu. Minum jamu, bikin jamu aja bikin sehat, meskipun nggak minum karena aroma itu bikin kuat paru kita, semua kuat. Semua itu difitnah, dicurigai kambing, dicurigai. Makan juga sekali setahun, ketika makan daging kambing, ini kolesterol. Tiap hari dia makan gorengan, tiap hari dia makan gula pasir, tiap hari tubuhnya penuh dengan minyak, nggak dibahas. Pas saya bilang, kalau Anda mau sehat, mulai sekarang
Saya bilang, dua deh, nggak usah banyak-banyak. Stok gula pasir sama stok terigu, dua dulu deh. Kalau mau sehat. Baru saya ngomong gini, susah deh. Ya begitu. Kapan mau sehat? Ya, ada sehat. Begitu aja. Ada bayangin ya. Akhirnya jasadnya sakit akibat makanannya bermasalah. Jiwa dan hatinya penuh dengan sampah emosi sempurna. Dan itulah khutuatnya atau langkah-langkahnya, bahasa terjemah Quran atau bahasa lebih detail itu rengstranya iblis. Rengstra. Setiap Anda ini, kita sayang semua, kan dipantau terus sama dia. Mana celah untuk menggoda dan menggelincirkan kita. Maka Al-Quran sudah berpedoman. Pedomannya apa? Salah satunya adalah khutuat. Kata-kata khutuat dalam Quran itu ada 4 poin besar. 2-nya kaitannya dengan makanan dan minuman, satunya dengan perkebunan dan peternakan. Jadi kalau Anda lihat sekarang pertanian, perkebunan rusak sejadi-jadinya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Makanan sekarang susah mencari makanan yang bagus, susah. Bahkan saking luar biasanya, orang nggak perlu lagi rasa yang asli, dia cukup dengan perasa atau perisa saja. Nggak perlu. Akhirnya hidupnya penuh dengan kepalsuan. Karena kebanyakan rasa palsu. Loh kok saya bisa ngomong gini? Karena apa yang kita makan itulah yang akan menjadi tabiat atau genetiknya kita. Itu udah jelaskan oleh para ilmuwan. Kenapa kita dilarang makan yang haram, dilarang makan yang buas, hewan yang bertaring? Karena manusia itu akan sesuai dengan karakter apa yang dia makan. Itu. Yang jadi masalah zaman sekarang ini yang banyak kita makan itu bukan cuma makanan gak sehat, tapi sampah emosi yang berlimpah masuk tiap hari. Karena saya bilang, kalau nggak perlu nonton sesuatu, gak usah nonton, pusing aja. Kalau nggak perlu lihat komen, jangan lihat komen. Penting banget. Bahkan kalau perlu satu hari yang lalu misalkan ini bikin masalah, hari ini gak usah lihat. Kalau teman nanya, kamu kenapa nggak jawab WA saya? Kan nggak ada kewajiban menjawab WA, yang wajib itu sholat. Terus dan hidup kan, mau marah-marah silakan aja marah. Aduh, gitu. Jadi hidup kan ini apa? Ya tenang aja kita bahagia. Ya kalau mungkin bahasa orang, kalau Nabi mengajarkan itu kan begini, Nabi itu mengajarkan begini. Ketika beliau, Masya Allah, uang yang terkumpul nanti deh saya jelasin. Di WA aja. Jadi subhanallah ya, Nabi itu, inilah easy going-nya Nabi. Pagi-pagi habis suruh, Nabi ke rumah istri-istri beliau, lalu bertanya, ada makanan nggak hari ini? Ada sesuatu yang bisa aku makan nggak hari ini? Ya, terus nggak ada ya, kalau itu aku puasa. Sesimpel itu. Kalau mungkin emang bisa sesimpel itu? Bisa. Apa yang mau dikit? Kalau nggak makan itu puasa. Nggak usah ngeribetin. Ini kurang asin, kurang garam, kurang apa? Cobalah, itu salah satu kaidah ya. Cobalah dalam suatu hari itu berhenti untuk mengeluh apapun itu, berhenti. Stop. Berhenti. Karena itu penyakit. Boleh, saya bisa ngomong itu apa? Kenapa saya bisa ngomong itu? Karena Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang kikir, pelit, dan sukanya berkeluh kesah. Artinya, kalau mau hidup kita lebih baik, lebih damai, lebih tenang, kita punya Tuhan. Dapat air putih, alhamdulillah, masya Allah. Nggak dapat air putih, alhamdulillah saya berpuasa. Dapat daging, alhamdulillah. Nggak dapat daging, dapat tempe. Nggak dapat apa-apa juga, alhamdulillah. Sahabat Nabi SAW dididik Nabi seperti itu, sehingga mereka sama dunia itu gak ada silau sama sekali. Peradaban sekarang ini apa yang mau dibanggakan? Wah, gak ada. Gak ada apa-apa. Ya, kenapa boleh saya bilang gak ada apa-apa dibandingkan dengan zaman keemasan Islam dulu? Ini sekarang mohon maaf, misalkan kita masuk ke satu rest area atau mungkin suatu tempat istirahat gitu kan, mau pipis aja ada yang bayar, buang air besar bayar. Zaman dulu, di zaman Islam berjaya, rest area itu gratis. Ngisi bensin kalau bahasa kita gratis. Pulang disambui gandum sama daging. Gitu. Jadi kalau saya bilang, ya recehnya peradaban, recehnya peradaban yang sekarang gitu. Bukti recehnya apa? Lihat aja termasuk ke toko buku.
lihat buku-buku di sana isinya apa? Gak jauh-jauh dari urusan cerita tentang diri Anda tidak sendiri, hidup itu sederhana. Betul? Makanya kalau mau sedikit kita lihat terbang potret sedikit keadaan di Palestina dan Gaza itu, harusnya kita malu kita sendiri. Ya. Ada terkirimkan postingan video-video anak-anak Gaza itu kan, bapak saya di surga, ibu saya di surga, nanti pun saya akan ke surga. Kalimat itu muncul mustahil tanpa didikan yang kokoh dari orang tua dan lingkungan. Orang Gaza itu nggak bisa ke Masjidil Aqsa, nggak bisa, susah luar biasa. Karena 70 kiloan dari Gaza itu. Anda bayangkan bagaimana mereka komunikasi, bagaimana mereka makan, bagaimana begitu. Tapi yang terjadi Pak, kok bisa kalah itu negara besar di dunia yang disupport dengan negara yang lain? Kok bisa? Semua terbatas, tapi bisa. Kok bisa mereka bisa buat senjata yang katakan kita bilang mungkin biasa-biasa, tapi bisa hancurin tank segala macam para mujahidin di sana. Kok bisa? Kuncinya apa? Karena mereka takwa, karena mereka yakin dengan Allah, Allah pasti nolong mereka. Itu aja. Yakin itu yang ayo coba masukkan. Apa susahnya Allah mau banting atau menyembuhkan seseorang yang sakit? Ada susahnya, cuman hatinya itu masih yakin. Ya. Kalau sudah kayak begini yang terjadi apa tadi? Al-khair, baik, dan as-sa'adah, dan bahagia terdapat. Ya, contoh nih, tanpa sadar kalimat-kalimat ini sering muncul dalam kehidupan kita. Apa kalimatnya? Ya, sudah waktu zuhur. Ya, sudah waktu asar. Ya, udah sholat nih. Seakan-akan gak ada kegembiraan bertemu dengan Raja alam semesta. Karena benar. Kalau dari kita yang terjadi, Allah pun gak butuh kita. Allah gak butuh. Kita butuh Allah. Gitu. Akhirnya, aduh, Masya Allah sekalian, kalau ini dibongkar gitu ya. Penyakit fisik itu cuma imbas dari artinya, misalkan nih, kita banyak tuh makanan sehat Indonesia segala macam, contohnya ada apa, kacang-kacangan, ada madu, ada kelapa segala macam. Ya. Belum apa-apa minum air kelapa sudah mikir, nanti kalau saya minum air kelapa ginjal saya gimana? Ya sudah, nggak usah minum. Begitu aja terus kehidupannya kan. Tapi dia makan yang nggak sehat, lihat pintarnya iblis, nggak pernah bertanya dia. Ya, maka kadang-kadang saya nggak bisa pikir ada orang, dok, minum jahe itu aman nggak? Kunyit aman nggak? Tiap hari dia makan nasi goreng, air teh manis, sama kerupuk, sama bakwan, dia nggak tanya itu. Nggak tanya itu apa namanya sehat. Itu khutuat kan, makanya ya terakhir mungkin. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kata Allah, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah. Makanlah yang halal, kata Allah, dan baik, kan itu beritanya, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ayat itu disambung lagi dengan ayat berikutnya yang Allah jelaskan apa, karena setan itu mengajak kalian pada perbuatan keji. Oke. Ada urusan makanan, setan Allah selipkan di situ, kan gitu. Kalau Allah bilang bahwa kalau karena setan itu mengajak perbuatan keji, artinya apa? Ini dibalikkan. Perintahnya kan tadi halal dan thayyib kan. Artinya apa? Kalau seandainya mau ikut setan, gitu loh, dan melakukan perbuatan keji, caranya mudah nggak? Mudah. Langgar saja 2 kali. Yang pertama, makanan yang tidak halal, kan gitu. Karena perintahnya halal. Yang kedua apa? Makanan yang tidak thayyib. Maka lama-lama dia akan ikuti syaitan. Gitu. Kenapa relahnya? Ya. Makanya kemarin beberapa hari lalu ada karyawan lah gitu kan, dia kena gangguan jin itu dikasih kurma ajwa, nolak dia jinnya itu bisa muntahkan sama dia. Gak usah kurma ajwa, dikasih air madu saja dia berontak-ontak ya. Karena buat mereka itu racun semua itu, madu, zaitun, kurma ajwa, apalagi itu habatus sauda, pokoknya semua yang sehat halal thayyib itu racun buat jin. Apalagi aku bilang ambil daun bidara aja, teriak-teriak aja. Sampai ditanya waktu lagi muncul jin itu, kamu kenal sama bapak itu dekat teman saya yang mungkin kenal lah,
dia bilang. Itu kan yang biasa ngajak-ngajak hidup sehat itu, kata jin itu. Karena suaranya berubah ketika yang aslinya sama jinnya itu suaranya berubah. Ya, dia bilang intinya kalau orang sehat dan benar sehatnya, maka otomatis ibadahnya pasti baik. Dia bilang itu musuh hati sebenarnya. Gitu ya. Jadi saya sudah dikenal di dunia lain, dipantau sama mereka. Boleh takut? Jelas. Takut sama mereka. Jadi ada orang lewatin tempat katanya angker apa segala macam. Toh juga kata Allah, malaikat Allah sebarkan di muka bumi, setan iblis juga ada, kan pasti berimbang. Tergantung kita mau banyak yang mana. Ya, kalau di rumah kata Allah ada mau rumahnya tenang, mau rumahnya tidak ada masalah segala macam, baca aja Al-Baqarah tiap hari. Terserah berapa minimal satu ayat lah. Ada baca Al-Baqarah itu supaya tenang. Rumahnya itu misalkan sakit-sakitan, terus atau mungkin ada kamar-kamar yang kosong, ada sholat di situ, sholat sunnah supaya nggak bercokol tuh makhluk-makhluk. Kenapa? Nggak ada mereka bisa apa-apa sama kita. Bisa. Asal apa? Iman kita terjaga. Jangan buat maksiat. Jangan bikin dosa. Sekali dosa lemah iman itu. Gitu, lemah hatinya. Ya, makanya kalau nanti misalkan ada orang mau maaf gitu kan, sakit-sakitan terus suami istri keluarga, coba dicek, cek kira-kira ada nggak harta tidak halal yang masuk ke dalam tubuh mereka. Biasanya itu sering ada kayak gitu kan. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu kayak gini, bagi toolsnya tadi sebelum kita akhiri jam 11 ya, terus tanya jawab lah ya. Udah paham semua dan pura-pura paham aja loh, nanti aku paham kan. Berarti kan 3 tadi kan Quran ya. Makanya gini, ini pinternya si makhluk itu, pinternya ketika seorang bayi atau janin dalam kandungan ibu itu berumur 40 hari, kan di situ kan disebutkan bahwa Allah meniupkan ruh kan. Ya, makanya kalau bicara tentang Quran ini, saya nanti coba praktekin aja. Ya. Berarti bayi itu ketika sudah 40 hari ke atas dia sudah butuh makanan ruh. Ya, makanan ruh itu paling bagus apa? Al-Quran. Tuh, Al-Quran itu isinya apa? Ilmu dari sejak zaman ini diciptakan atau dunia ini ada sampai kiamat. Artinya semua ilmu ada pada Quran. Ada bayangin misalkan kadang-kadang saya mikirnya tuh otak kita ini atau kepala kita ini ada bolongan colokan flash disk. Kita dicolokin flash disk semua ilmu gitu kan, asik gitu. Dan itu sebenarnya kita bisa lakukan, khususnya ibu-ibu. Ya, maksudnya gimana? Berarti ibu yang tadi punya anak 40 hari tadi itu sudah harus memberikan makanan ruh kepada bayi atau janin tadi. Makanan ruh terbaiknya apa? Quran. Gitu. Datanglah penelitian. Apa penelitiannya? Bayi-bayi itu kalau diputarkan musik ini, musik itu, dia akan pintar. Oh, saya katakan itu semua tidak ada apa-apa yang dibandingkan Quran. Cuma orang percaya itu. Ya, Anda bayangin kalau seandainya setiap hari sang ibu yang hamil tadi baca 1 juz Quran, artinya selama 1 bulan dia khatam 30 juz, artinya selama 9 bulan dia khatam 9 kali Quran. Betapa pintarnya anak bayi. Cuma lagi-lagi khutbah. Karena yang setelahnya iblis memang canggih banget ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Makanya kalau mau pintar caranya gimana? Dekat-dekat dengan Quran, dekat sama Quran. Ya, lagi jogging gitu kan, ada lagi maraton apa, putar molotov aja kajian itu, jangan yang lain-lain, supaya habis kajian, habis ada olahraga, exercise itu pintar kita. Itu orang dulu tuh gitu ya, makanya kan yang Syafi'i itu kan berapa tahun selesai Quran gitu ya, dan sudah hafal ya. Karena kenapa bisa kayak begitu? Karena dekatnya mereka dengan Al-Quran, Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Jadi lagi-lagi tadi kalau kita kembali ke takut tadi, Masya Allah ya Allah. Saya dapat kabar dari panitia. Ini uang yang terkumpul hari ini jumlahnya, Masya Allah, lebih besar dari kemarin, 32 juta. Masya Allah. Itu gara-gara melawan takut. Ya. Semudah itu. Jadi was-was itu diapain? Lawan. Ya, benar ada yang benar-benar nggak ada duit lagi di sini.
hadis. Pulang gimana? Jalan, telepon anak, telepon suami, telepon tuh nebeng. Ya, $26 Singapura dan 1 cincin emas. Coba kalau kita begini terus dilakukan was-wasnya. Ya, Masya Allah. Dan saya sangat yakin, saya sangat yakin ada di antara mudah-mudahan semua. Allah mudahkan haji tahun ini kan, atau mudahkan haji tahun depan, sama istri, anak, keluarga, suami, semua udah menanggung. Murah nggak uang 500 juta buat Allah? Ada apa-apanya. Makanya anggaplah bahwa roh kita itu seperti itu gitu loh. Tujuannya bahwa itu besar, maha kaya, al-ghani, al-muji. Makanya Asmaul Husna itu ketika ada mau doa dibaca dulu supaya yakin. Kan ada susah buat ngomong. Ya seperti itu. Nyata kan terbukti kan? Coba kayak begini. Uang segini kalau hari ini dibeliin makan buat seluruh jamaah Jumat cukup. Cukup. Sedekah makan ya misalkan ya, tapi nggak cukup waktunya juga kan. Kita sepakat kepada panitia saja mau di mana, saya juga nggak tahu, silakan ya. Itu juga menjadi satu hal yang menarik ya. Yang menarik karena memang pada akhirnya Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang berarti obatnya hati itu atau obatnya masalah hati itu apa? Ketakwaan. Nah, itu aja. Itu aja. Hanya itu. Semakin dekat, semakin takwa, semakin dia ikhlas karena Allah, maka semakin baik hatinya. Ya. Makanya lagi-lagi saya sampaikan dan nasihat buat saya pribadi, yuk dijaga. Yang nggak penting-penting buang aja. Karena itulah yang akan membebani hidup kita. Sedih itu penyakit, bodoh itu penyakit, kikir, bakhil itu penyakit, kalau lagi dendam semua penyakit. Ya, makanya obatnya apa? Obatnya ketakwaan. Contoh biar gampang dicerna. Ya. Ada seorang yang mengadu pada Nabi alaihi wasallam, dia bilang ini, ya Rasulullah, hatiku keras. Terus Nabi bilang apa kalau gitu? Berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Berarti obat kan itu kan obat. Jadi sedekah itu obat. Buat siapa sebenarnya? Bukan buat orang yang kita sedekahin, buat kita. Makanya kalau lagi bersedekah, jangan merasa orang itu butuh dengan sedekahnya kita. Kita yang butuh dia. Makanya kalau ada lagi pakai mobil, pakai motor, kita yang butuh sama dia. Jangan mau ambil dengan sosok gitu kan. Pak, panggil kasih duit. Dan itu adabnya. Tak gitu. Kita yang butuh dia. Turun dari mobil Anda, turun dari motor Anda, kasih, tolong doakan saya. Akhirnya terjadi apa? Mungkin sedekahnya 10.000, 50.000 banyak, tapi dia ngelihat adab Anda, akhlak kita sama dia, Allah, doa ditembus langit. Seru kan jadi? Masya Allah. Kalau sudah kita bicara tentang komputan hati terus sekarang itu, ya Allah, segitu mudahnya Allah itu memperbaiki kalau kita mau. Kalau kita mau, ya. Kalau nggak mau ya nggak bisa. Ya, makanya kita minta ya mudah-mudahan dengan sedekah Anda tadi ya, itu Allah bersihkan hati kita dari penyakit hati. Allah bersihkan dari takabur, riya, ujub, sum'ah, apalagi semua penyakit hati yang membebani organ tubuh kita. Itu. Dan semoga dengan sedekah tadi Allah bukakan atau berikan kemudahan dalam diri kita untuk apa? Untuk beramal soleh. Ya, dimudahkan beramal soleh. Apapun itu, mau umroh, mau haji, apa aja. Karena kita bukan hanya itu saja ibadahnya. Ya. Tapi lagi-lagi sampaikan dengan itu tuh akhirnya terjadi kita merasa Allah itu dekat sama kita. Itu yang paling. Karena kata Allah dalam Al-Quran itu kan kata Allah begini. Katakanlah kepada hamba-hambaku itu, kata Allah, aku itu dekat. Allah kan bilang gitu. Fa ini qarib, kata Allah, ujibud da'wah. Ya, Allah mengabulkan, aku kabulkan doa mereka. Ya, makanya kalau Anda lihat ayat-ayat Quran itu nanti coba ditelisik lebih dalam. Ya. Ada banyak hal-hal mungkin kalau kaitannya misalkan dengan sedekah misalkan. Itu yang Masya Allah jelaskan secara spesifik. Contohnya, ada yang bertanya kepada dalam Quran dalam surah Al-Baqarah, Allah bertanya, kemana sedekah itu kau infakkan? Diinfakkan. Ada yang bertanya gitu. Seakan-akan itu berkaitan soal Nabi jelaskan kalau itu kaitan ayatnya sama ayat sebelumnya. Ayat itu punya mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah tidak? Inna nasrullahi qarib. Maksudnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, ayat itu lanjutannya apa? Lanjutannya tentang infak. Nah, menariknya apa? Itu jelaskan. Kalau mau kemenangan
tentang diri kita, tentang tujuan kita, tentang apa hajat kita, maka sedekah itu disitu Allah bagi menjadi beberapa. Ini kalau mau dipakai rumusnya. Rumus pertama disitu Allah katakan adalah sedekah kepada orang tua kalian. Yang pertama. Urutan ini urutannya. Nanti coba dilihat. Saya lupa di ayat berapa, tapi surat Allah. Yang pertama itu, yang kedua kepada kerabat. Kerabat itu orang yang punya hubungan rahim, ya, rahim. Kemudian yang ketiga kepada miskin, orang miskin. Ketiga, keempat kepada yatim. Yang terakhir adalah fisabilillah. 5. Baru itu dikaitkan dengan ayat tadi, maka itu akan jadi kemenangan. Jadi kalau mau sedekah yang dapat kemenangan dan pertolongan Allah, 5 hal tadi. Kalau pakai kaidah tadi, orang tua, kerabat, yatim, miskin, fisabilillah. Maka Allah akan kasih pertolongannya kepada kita, insya Allah. Ya. Saya kira mungkin cukup ya, udah jam 11. Kayaknya nggak usah ditanya jawab. Mudah-mudahan Allah pahamkan Anda semua. Mudah-mudahan karena saya mau ada agenda lain, dan Masya Allah hujan deras. Ya, hujan deras. Maksudnya gimana? Hari Jumat hujan pula. Artinya apa? Makin mustajab doa. Ya. Jadi nanti doa lagi. Habis kajian gak usah buka, doa dulu saya yang kabur. Ya. Kajian pergi ada doa lagi. Malaikat masih menemani Anda di sini, Masya Allah. Minta doa sejadi-jadinya sama Allah. Ya. Dan apapun ajal Anda, baru sekalian semoga Allah kabulkan. Ya. Semoga Allah ampuni kita, Allah bebaskan kita, keluarga kita, bapak, ibu, kita semua, anak turun kita dari api neraka Allah. Semoga Allah jadikan hidup kita hidup yang penuh barokah, hidup yang penuh kebahagiaan, hidup yang berlimpah rezeki, hidup yang di situ Allah berikan kenikmatan kepada kita dalam semua ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang belum punya anak Allah mudahkan punya anak keturunan. Semoga yang belum punya jodoh Allah mudahkan untuk punya jodoh. Semoga yang belum atau mungkin berhutang, maaf Allah lunasi hutangnya hari ini. Dan semoga yang hari ini atau tahun ini berniat untuk berhaji, semoga Allah mudahkan haji tahun ini dan bisa haji ke tahun berikutnya sampai meninggal dan wafat. Dan semoga Allah mudahkan untuk umroh juga. Semoga Allah mudahkan untuk lebih banyak lagi bersedekah. Semoga Allah tambah rezeki Anda. Semoga Allah berikan hati yang salim, qalbul salim kepada kita semua. Dan semoga Allah jauhkan dari segala macam penyakit hati yang membebani jasad kita. Dan semoga Allah berikan kenikmatan kita dalam semua tilawah Quran kita. Allah berikan kenikmatan dalam semua sholat kita. Allah berikan kenikmatan dalam sholat tahajudnya kita. Allah berikan kenikmatan dalam silaturahimnya kita. Allah berikan kenikmatan dalam semua ketaatan kita pada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita semua, dosa ibu kita, bapak kita, bagi bapak ibunya yang sudah meninggal, semoga Allah hadiri, jadikan kubur mereka menjadi taman-taman surga ya Allah. Allah lapangkan dan luaskan kubur mereka, dan semoga Allah berikan balasan kepada orang tua kita sudah meninggal dunia itu dengan surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Dan semoga kita dijadikan Allah menjadi orang tua yang lebih baik, anak yang lebih baik, cucu yang lebih baik, keturunan yang lebih baik yang bisa meneruskan dakwah Nabi kita alaihi wassalam. Dan semoga Allah tambahkan rezeki kita untuk kita bisa membantu agama Allah ini. Dan semoga semua hajat-hajat kebaikan kita perlahan-lahan Allah kabulkan semuanya, apapun itu niat yang ikhlas karena Allah, semoga Allah kabulkan semua. Dan semoga Allah jaga negeri kita ini dari segala macam makar-makar yang merusaknya. Dan semoga Allah berikan pemimpin yang adil buat negeri kita ini. Dan semoga Allah berikan atau jadikan umat Islam di negeri kita menjadi umat yang bisa menjadi contoh buat yang lain. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, secara sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan semoga Allah didik kita menjadi manusia yang tangguh, bermental berjuang, bermental yang punya kekuatan iman yang baja, mental baja, dan ilmu yang luas. Allah mazidna imanan wa yakinan wa fiqhan. Kami mohon pada Allah, tambahkan iman kami, kokohkan iman kami, luaskan ilmu kami, dan tambahkan kepahaman kami terhadap agama yang mulia ini. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk beramal soleh lebih banyak lagi setiap harinya, dan sisa-sisa hidup kita ini semoga Allah jadikan menjadi hari-hari yang penuh kebaikan, penuh amal soleh, hingga nanti suatu hari kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kita bisa bertemu dengan menyambut Allah pada saat hari kematian kita tersebut. Dan semoga malaikat-malaikat Allah itu menyambut kita dengan sayap-sayapnya, dengan keberkahan Allah di hari terakhir kita. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah, dipertemukan lagi dengan orang tua kita dan semua saudara kita, dan tentunya dengan Nabi SAW di surga firdausnya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa Anda, dan semoga Allah terima semua sedekah Anda tadi, dan Allah jadikan itu menjadi pohon yang besar, gunung yang besar,
sehingga nanti memberikan tambahan kekuatan iman, rezeki buat Anda semua, untuk Anda lebih banyak lagi, kita semua lebih banyak ini membantu agama Allah ini, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Intan Surah yang suruh mengistabid agamakum. Dan semoga hujan yang Allah turunkan di pagi hari menjelang siang ini menjadi hujan yang penuh rahmat untuk kita semua, hujan yang mensucikan hati kita, hujan mengokohkan iman kita, mengokohkan hati kita, membersihkan penyakit-penyakit dalam hati kita, dan membuang was-was hati kita, sebagaimana Allah jelaskan itu dalam surah Al-Anfal. Dan semoga hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh dengan baik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.